Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS perawat. Kita akan latihan soal ya. Latihan soalnya di menu PNS. Nah, kita ke 17 aja. Ke halaman 17 kita akan mengerjakan latihan nomor 2 ya. Latsol SKB perawat. Nomor 2, 10 menit waktunya belum saya rubah. Oke. Baik, soal yang pertama. Seorang perempuan 73 tahun dilarikan ke IGD karena sesak nafas. Hasil pengkajian saturasi oksigen 87%. Apakah tindakan keperawatan yang dapat diberikan pada pasien yang tepat ya? A. Memberikan posisi semipolar untuk mengurangi sesak pada pasien. B. Memberikan terapi oksigen 4 liter per menit dengan nasal kanul. C. Memberikan terapi oksigen menggunakan NRM 10 liter per menit. D. Memberikan bantuan ventilasi atau E. Melakukan intubasi. Jawabannya yang mana teman-teman? Ya benar, jawabannya adalah yang C. Memberikan terapi oksigen menggunakan NRM 10 liter per menit. Jadi, terapi oksigen diberikan pada pasien yang mengalami sesak napas. Saturasi oksigen 95% sampai 100% itu menggunakan nasal kanul 4 liter per menit. Kemudian saturasi oksigen 90% sampai 95% itu menggunakan face mask ya 6 sampai 10 liter per menit. Kemudian kalau 85 sampai kurang dari 90% itu menggunakan NRM 10 sampai 15 liter per menit. Teman-teman jangan fokus ke tindakan keperawatannya ya. Misalnya ada perdebatan, kenapa ini kan tindakan kolaborasi, kenapa tidak semi-fowler? Ini lihat dulu ya teman-teman. 87% langsung saja kasih oksigen ya. Apalagi ini di IGD di rumah saja harus langsung kasih oksigen. Soal nomor 2. Seorang laki-laki 34 tahun dirawat di RS dengan CKB cedera kepala berat, GCS-nya itu 5. Saat ini tanda-tanda pasien dimonitor ketat setiap 1 jam. Pasien terpasang NGT, kateter, dan dilakukan penghisapan lendir secara berkala. Semua kebutuhan ADL pasien dibantu oleh perawat. Apakah tingkat ketergantungan perawatan pasien? A. Minimal care, B. Partial care, C. Total care, D. Intensive care, atau E. High risk care. Kira-kira yang mana? Ya benar sekali, jawabannya adalah yang C ya, total care udah sangat jelas ya. Di sini ada GCS-nya 5, kemudian dimonitor setiap 1 jam dan terpasang NGT, kateter, ADL-nya semuanya dibantu. Tapi teman-teman, biar lebih jelas lagi, kalau minimal care itu memerlukan waktu 1 sampai 3 jam per 24 jam perawatannya ya. Kalau misalnya partial care itu perawatannya memerlukan waktu 3 sampai 4 jam dalam 24 jam. Kemudian kalau perawatan total care memerlukan waktu 5 sampai 6 jam dalam waktu 24 jam. Soal berikutnya, seorang perempuan 45 tahun datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Hasil pengkajian, pasien mengeluh urin keluar tanpa disadari saat pasien tertawa berlebihan dan batuk. Pasien mengatakan keluhan dirasakan sejak 1 bulan yang lalu dan tidak diketahui penyebabnya. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Inkontinensia urin stres. B. Inkontinensia urin urgensi. C. Retensi urin. D. Gangguan eliminasi urin, atau E. Inkontinensia urin refleks. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ya benar sekali, jawabannya adalah inkontinensia urin stres yang A. Jadi inkontinensia urin stres adalah kebocoran urin mendadak dan tidak dapat dikendalikan karena aktivitas yang meningkatkan tekanan intraabdomen. Di sini kan pasien itu keluar kencing saat tertawa berlebihan dan jadi maksudnya ke inkontinensia urin stres. Soal berikutnya. Seorang laki-laki 32 tahun dirawat di RSJ sejak 7 hari yang lalu karena sering keluyuran dan bicara sendiri. Saat dikaji, pasien tampak enggan menjawab, banyak menunduk, tidak rapih, dan terlihat tidak peduli pada lingkungannya. Apakah tujuan tindakan keperawatan pada kasus A. Pasien mampu melakukan interaksi. B. Pasien mampu merawat diri. C. Pasien mampu mengontrol halusinasi. D. Pasien mampu berorientasi pada realita. Atau E. Pasien mampu meningkatkan harga diri. Di sini saat dikaji pasien tampak enggan menjawab, kemudian banyak menunduk dan tidak peduli terhadap lingkungannya. Berarti
Diagnosanya apa nih teman-teman? Diagnosanya itu adalah isolasi sosial. Jadi pilihan yang tepat jawabannya pasien mampu melakukan interaksi yang A. Soal berikutnya. Perawat sedang melakukan pengkajian pada sebuah keluarga. Berdasarkan hasil pengkajian didapat hasil salah seorang anak sangat berminat di bidang kesenian, namun kedua orang tuanya tidak pernah mendukung cita-cita yang ingin dicapai. Apakah fungsi keluarga yang sedang dikaji oleh perawat? A. Fungsi sosialisasi. B. Fungsi afektif. C. Fungsi reproduksi. D. Fungsi perawatan kesehatan. Atau E. Fungsi ekonomi. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Jadi, salah seorang anak itu sangat berminat di bidang kesenian, namun kedua orang tuanya tidak pernah mendukung cita-cita yang ingin dicapai. Dari data ini dapat dilihat bahwa keluarga telah menjalankan fungsi afektif ya, di mana fungsi afektif merupakan bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan psikososial anggota keluarga. Dan fungsi ini memberikan rasa saling memiliki, kasih sayang, saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Jawabannya adalah yang B. Kalau fungsi sosialisasi itu tidak tepat karena fungsi sosialisasi merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup di mana keluarga menanamkan nilai-nilai yang ada di keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Fungsi reproduksi itu fungsi untuk melanjutkan atau meneruskan keturunannya. Fungsi perawatan kesehatan, fungsi berdasarkan kesehatannya ya, merawat orang yang sakit. Di sini tidak ada datanya. Kalau ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi keluarga. Ini keburu nggak ya, waktunya 3 menit lagi. Perawat melakukan pengkajian pada Tuan Z. Berdasarkan hasil pengkajian didapatkan data klien yang sudah menikah kembali tinggal bersama mereka karena kesulitan ekonomi. Tinggal bersama mereka itu di mana? Maaf. Didapatkan data anak klien yang sudah menikah kembali tinggal bersama mereka karena kesulitan ekonomi. Jadi sama ibu dan bapaknya ya. Apakah tipe keluarga berdasarkan kasus di atas? A. Nuclear family. B. Community family. C. Cohabitating family. Atau D. Extended family. Atau D. Dyad family. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Ini keluarga besar ya. Kalau nuclear family itu adalah keluarga inti. Jadi bukan yang nuclear family. Jawabannya adalah yang the extended family atau keluarga besar. Soal nomor 7. Seorang perawat sedang mengkaji pasien dengan masalah harga diri rendah. Saat pasien bercerita, perawat tampak mendengarkan pembicaraan pasien tanpa memotong pembicaraan dan sesekali menganggukkan kepala berkata ya untuk menanggapi pembicaraan pasien tersebut. Apakah teknik komunikasi terapeutik yang diterapkan oleh perawat? Nah, kira-kira teknik komunikasi apa nih, teman-teman? A. Listening. B. Accepting. C. Clarification. D. Reflecting. Atau E. Silence. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Accepting ya. Jadi, dalam komunikasi ini, perawat menunjukkan teknik accepting, yaitu menerimanya itu bukan berarti menyetujui ya, menerima berarti bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau tidak setuju di sini. Di sini perawat mengangguk ya, tidak pernah memotong pembicaraan dan sesekali mengangguk kepala dan berkata ya. Jawabannya adalah yang B. Sebenarnya saya ingin membahas sampai selesai ya, maksudnya membahas satu persatu, tapi di sini waktunya itu terbatas, saya lupa setting waktunya ke 30 menit. Jadi kita ke soal berikutnya dulu. Nanti ada pembahasannya, silakan teman-teman screenshot ya. Tapi sepertinya pembahasannya juga tidak terlalu rinci sih. Soal nomor 8. Perawat sedang mengunjungi keluarga binaan dengan lansia 62 tahun. Klien mengeluh sering merasa haus dan BAK di malam hari sejak seminggu yang lalu. Tidak ada riwayat DM dan belum pernah cek gula darah. Hasil pengkajian, GDS-nya 220 mg per desiliter. Pola makan tidak teratur dan jarang berolahraga. Klien bertanya-tanya tentang kondisi yang dialami sekarang. Apakah tindakan keperawatan yang tepat yang diberikan kepada klien? A. Menganjurkan klien untuk rutin berolahraga. B. Memberikan pendidikan kesehatan mengenai diabetes melitus.
Meletus lagi, mellitus. C. Menganjurkan klien untuk mematuhi diet. D. Mengajarkan klien senam kaki diabetik. Atau E. Menganjurkan klien untuk rutin memeriksakan gula darah. Sepertinya ini soal terakhir karena waktunya tinggal 23 detik lagi. Jawabannya adalah memberikan pendidikan kesehatan mengenai diabetes mellitus. Kenapa? Karena di sini ada data. Klien bertanya tentang kondisi yang dialaminya sekarang. Berarti ini kurang pengetahuan pasien terhadap kondisinya. Maka kita harus memberikan pendidikan kesehatan mengenai DM. Waktunya habis ya teman-teman. Saya tidak bisa memperpanjang, lupa. Jadi kita bertemu lagi di video berikutnya. Nah, baru dijawab berapa nih? Dijawab 8. Tapi yang benarnya 7. Yang mana yang salah? Bisa teman-teman langsung dicari di pembahasan ya. Di sini ya. Ya ini jawabannya adalah yang C, benar. Kemudian yang ini ya total care juga benar. Ini inkontinensi urin stres juga benar. Ini juga benar ya. Usia afektif juga benar. Yang salah yang mana ya? Oke, baik teman-teman, kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.